Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Windy Asmiana, CGP Angkatan 4, SMP Negeri 3 Tarakan. Sekarang kita akan membahas tentang koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya harus berpikir berdasarkan aset dan dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Dengan demikian, seorang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya tidak sebagai penerima bantuan, sehingga merasa tidak berdaya, pasif, dan selalu merasa bergantung dengan pihak lain. Perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset. Berbasis pada kekurangan atau masalah atau hambatan, maka kita akan fokus pada masalah dan isu. Kemudian, berkutat pada masalah utama. Mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, dan mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek tersebut. Sementara, dengan berbasis aset, kita akan fokus pada aset dan kekuatan. Membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan. Merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Hubungan dengan materi sebelumnya. Di sini kita akan berpikir berbasis aset dengan mengaitkan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi dan PSE, coaching, dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Hubungan dengan materi, filosofi Ki Hajar Dewantara. Murid bukanlah kertas kosong yang dapat ditulis oleh sang guru. Namun murid pada dasarnya sudah memiliki kemampuan atau potensinya masing-masing. Tugas guru hanya membimbing dan menuntunnya sesuai dengan kodratnya. Murid mampu tumbuh dan berkembang dengan baik apabila mendapatkan bimbingan dan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam membimbing dan menuntun murid, guru dapat menggunakan semua aset yang ada secara optimal. Hubungan dengan materi, nilai, dan peran guru penggerak. Peran guru penggerak terdiri dari menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Dengan berpikir berbasis aset, maka peran guru penggerak dapat lebih mudah terlaksana, sehingga nilai guru penggerak yang terdiri dari mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid akan tercapai secara optimal. Hubungan dengan materi, visi guru penggerak. Visi yang berpihak pada murid akan terlaksana secara optimal dengan memanfaatkan semua aset yang ada. Dengan berpikir berdasarkan aset, maka kita dapat melaksanakan aksi sesuai dengan yang sudah diprogramkan, bukan mengatur kelompok untuk melaksanakan program atau visi yang sudah dibuat. Hubungan dengan materi, budaya positif. Untuk menciptakan budaya positif yang optimal di sekolah, kita dapat melaksanakan dengan memanfaatkan aset yang ada seperti modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, modal agama dan budaya. Jika sekolah sudah tercipta budaya positif, maka budaya positif tersebut merupakan salah satu aset sekolah. Hubungan dengan materi, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional.
Dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, kita dapat memanfaatkan aset yang ada di ruang kelas maupun di sekolah. Kita dapat melaksanakan rencana pembelajaran dengan lebih baik jika kita dapat berpikir berdasarkan aset dan memanfaatkan semua aset yang ada secara optimal. Hubungan dengan materi coaching. Dalam proses coaching, seorang coach harus berpikir berdasarkan aset yang dimiliki oleh seorang coachee dan membantu coachee agar coachee dapat melihat aset yang ada dan dapat memanfaatkan aset tersebut untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh coachee. Hubungan dengan materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan harus berpikir berdasarkan aset, sehingga keputusan yang diambil bukan berdasarkan kelemahan atau kekurangan yang ada, melainkan berdasarkan kekuatan, sehingga keputusan yang diambil akan memanfaatkan aset yang ada dan keputusan tersebut berpihak pada murid. Demikianlah penjelasan saya tentang koneksi antar materi. Terima kasih.